Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaul Almadani, NIM K352338 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas membuat logo Android 3D dengan Blender, aplikasi Blender. Oke, pertama-tama kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengimpor blueprint yang berupa file PNG atau JPG yang akan kita jadikan sebagai realisasi dari objek atau blueprintnya. Nah, langsung saja di add, pilih background. Di sini kita cari saja yang sudah kita siapkan. Untuk lebih cepatnya kita memanfaatkan waktu ya. Waktu, kemudian waktunya itu di setting, cari yang today, misalnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan membuat dua versi agar mudah dikendalikan dari sisi vertikal maupun horizontal. Kita pertama-tama kedua kita akan melanjutkan dalam pembuatan bentuk 3D-nya dari blueprint ini. Mungkin saya akan menuju ke bagian perut, kepala dan perut, badan gitu. Menggunakan apa? Menggunakan silinder. Oke, langsung saja. Ini warnanya mungkin saya ganti dulu jadi yang normal ya, solid. Oh, nggak lupa. Oke, caranya adalah dengan kita lakukan yang namanya penyesuaian scaling, dari scaling vertikal dan horizontal. Yang horizontal menyesuaikan ukuran si objeknya saja gitu. Oke, setelah sudah bagian sini gitu ya, bentar, ini ada yang kurang, kita jangan kurang dikit, aduh. Nah, oke, cukup. Oke, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk membuat masuk ke edit mode. Kemudian apa? Kita akan kontrol G. Oke, kita mudah solid aja ya, biar kelihatannya enak gitu. Kita akan mencoba untuk menyesuaikan bagian atas dan bawah bentuknya gitu. Jadi di sini untuk ukuran gini nggak masalah ya, bentuknya kayak gini, nggak usah dipedulikan banget. Kita langsung masuk ke bagian atas biar rapi, dan bagian bawah, scaling bawah, bukan scaling, ini namanya penyesuaian objek bagian atas dan bawah. Menggunakan apa? Alt klik biar semuanya keklik. Kemudian lakukan Ctrl B. Nah, ini nanti kita bisa menyesuaikan seberapa runcing atau seberapa melengkung. Terus yang bawahnya juga Alt, jangan lupa Ctrl B. Nah, ini dikit saja. Oke, ini udah jadi teman-teman dari segi ini ya, dari segi badan, tapi belum selesai, masih jauh. Oke, coba kita cek ini udah benar-benar dengan menggunakan ini ya. Bentar. Coba cek, ini udah cukup lah ya, nggak usah terlalu perfeksionis kali. Oke, kembali lagi ke sini. Setelah itu apa? Setelah itu kita coba lihat dari atas. Oke. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan berfokus pada detailing badan sekalian. Ini kan nanti ada celahnya tuh. Nah, kita harus membuat celahnya dengan cara apa? Sama LT lagi, tapi pakai shift teman-teman, biar kita buat celah gitu. Nah, sini kan, tapi ini kita ubah ke ini aja deh. Sorry. Oke, kembali ke face.
kita shift alt ke sini ya, sorry, bentar. Nah, oke, kita usahakan sesuai dengan gap yang ada di gambar ya, biar rapi. Oke. Setelah itu apa teman-teman? Setelah itu kita akan mencoba mengisi gapnya di sini. Ini ada gap nih. Ini bawah tuh ada gap. Antara shift alt sorry. Sorry. Gitu. Shift alt terus ini. Kemudian nah, kembalikan ke mode yang X lagi. Oke. Selanjutnya karena badan sampingnya udah cukup baik. Bentar. Rapiin dulu, rapiin. Oke, aman teman-teman. Dan yang kita lakukan adalah kita akan membuat tangannya. Nah, untuk membuat tangannya sendiri kita nggak bisa salah-salah. Kenapa? Karena kita harus menggunakan jika kita menggunakan yang seperti tadi, yaitu silinder, itu kelemahannya nanti dalam mengedit. Ini misalnya aja ya, ini dulu ya, nanti dalam mengedit tangannya tuh jelek banget teman-teman. Tangannya tuh nanti diedit jadi jelek banget. Ini fisiknya masuk udah segini jelek. Coba percobaan aja teman-teman. Ini kalau misalnya kita coba di sini, terus kita sesuaikan. Terus kita sesuaikan itu ya. Itu nanti hasilnya jelek. Kalau gini kan, kita tadi kan makanya ya kayak tadi ya, di edit gitu, terus rasanya dirapiin gitu kan, itu hasilnya jelek. Jadi kita nggak bisa menyesuaikan ini benar-benar. Sekalinya bisa, nanti kalau misalnya sekalinya atasnya dirapiin gitu ya, itu ukurannya tuh susah banget dia acak, termasuk di R pun nggak bisa teman-teman. Ini di R gitu ya, itu dia tuh nggak bisa gitu. Nah, yang vertikal itu di R gitu, di Ctrl B dia tetap nggak ngaruh gitu, kayak pokoknya sama pokoknya maksudnya, jadi agak susah gitu. Terus sini saya coba nggak ngaruh gitu sini. Jadi kita nggak memakai ini, yang kita pakai adalah objeknya, yaitu Ctrl Shift A, kita buat cube-nya dulu, gambar teman ya. Terus cube-nya ini kita coba kecilin teman-teman. Dengan cara apa? Ctrl S X itu atau S biar kecil ya. Nah, kita sesuaiin dulu ukurannya, kita atur benar-benar. Kan udah ngaturnya terus sih. Simpelnya enggak langsung ke ini dulu sih, tapi panjangnya dulu aja, tingginya tinggi ya, atau vertikalnya. Oke, itu udah gini teman-teman. Kita pentingnya apa, latihan apa, nggak bisa ya, nggak boleh ulang-ulang gini aja. Oke, kita latihan import. Itu apa? Itu S ya kan? Jadi sini kita cari modifier. Modifier di mana sini? Ini bisa adalah generate. Nah ya teman-teman, kita makanya subdivision surface. Kenapa? Di sini kita bisa lebih saya tidak gitu ya. Bisa kita lebih sesuaikan gitu. Sesuaikan apanya? Sesuaikan set. Nah, kita sesuaikan ini ya. Ini ketinggian teman-teman. Lebih enak menyelesaikannya gitu kalau menggunakan ini. Nah, itu apa? Langsung buat edit mode, masuk edit mode. Kita memperbaiki ukuran dia punya lebar dan juga bentuk lancipnya, atasnya tuh, atas dan bawah.
dengan cara apa? Kontrol R. Nah, ini kan bisa dipermudah nih teman-teman. Lihat nih. Terus lagi yang bawah. Kontrol R lagi untuk yang bawah. Nah, ini yang bawah itu kan bisa kayak didorong itu. Kontrol R itu untuk memperbuat apa ya? Untuk bentar, bentar. Untuk membantu dalam menyesuaikan objek. Menyesuaikan bentuk objek yang melengkung itu atau enggak intinya merenggangkan dan bisa-bisa merenggangkan bisa dikecilin gitu. Kalau dengan bentuk ini itu dia bisa disesuaikan karena emang bentuknya dari bola gitu mungkin istilahnya apa ya diameternya lengkungannya itu lebih bulat jadi bisa diatur. Kalau tadi kan silinder itu sebenarnya dia tuh lurus ya walaupun melingkar secara dari segi vertikal tuh tapi dari segi horizontal ya. Tapi sebenarnya tuh dia tuh nggak bulat gitu. Kalau ini kan tadi bulat, subordinal. Nah, jadi apa ya? Nah, jadi kita harus setelah ini kita harus menyesuaikan ukuran lebar si objek ini biar sesuai dengan bentuk blueprint ya menggunakan Ctrl S. Nah, ini lebih lebih bisa mendekati teman-teman. Ya bisa sih lebih disamain tapi kayaknya nggak usah terlalu yang perfeksionis banget tuh. Aduh, udah cukup lah. Aku taruh perfeksionis. Oke, sini. Coba ya, kita cek dulu teman-teman. Nah, tuh. Kan ini bagus nih. Oh, terkait apa namanya? Untuk yang dari atas itu bisa kok disesuaikan misalnya dengan cara SX. Nah, misalnya kalau mau lebih benerin ya, kita bisa atur biar lebih terkesan bagus ya lengkungannya itu. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menduplikat teman-teman. Ini kok hilang? Nah, apa yang tadi? Sorry, ini hapus tadi. Nah, kita bisa tadi sesuaikan udah ya. Terus kita bisa caranya biar lebih cepat dan lebih presisi. Kita bisa menggunakan manfaatin mirror modifier. Masuk ke modifier ini, add, terus kalian masuk ke bagian mirror. Ketik aja ketik. Mirror ini mirror. Terus yang terjadi adalah kita akan fokus memirrorin dia berdasarkan apa gitu. Oh objek mana objek yang tengah tadi atau silinder kemana kan kita fokusnya masih sumbu ya teman-teman. Otomatis kalau yang namanya mirror sumbunya pasti dia akan menuju ke tangan yang sebelahnya dengan cara apa Y tentunya kebalikannya dari dia kan gini kalau satu nanti di atasnya tapi ini agak nggak make sense ya. Nah, kita mungkin aja oke. Terus yang terjadi adalah kita sudah memiliki dua bentuk ya bisa sih kalau mau disesuaikan gitu pokoknya apa ya didekatkan gitu. Nah, rapikan dikit lah ya soalnya. Nah, terus udah lah usah terlalu perfeksionis. Nah, selanjutnya kita fokus ke bagian kaki yang bentuknya sama kayak si tangan ini. Caranya duplikat saja dengan ini karena kurang lebih sama bentuknya. Dengan cara apa? Dengan cara klik kanan juga bisa atau nggak langsung kan saya shortcut saya lupa. Ini kita sesuaikan aja. Oke, masih dikit. Oke, lebih lagi dan cukup. Oke, kurang lebih gini teman-teman. Ini kan udah rapi nih, ya kan? Terus selanjutnya adalah fokus ke bagian antena. Nah, terkait pembuatan antena sendiri teman-teman, itu caranya sama seperti kita membuat lengan dan kaki ya. Kita memanfaatkan cube lalu kita pakai subdivision surface ya untuk mengejas bentuknya. Tapi kenapa kita nggak pakai duplikat? Karena antena ini ukurannya lebih kecil teman-teman. Jadi bentuknya kalau kita pakai yang duplikat dari tangan atau kaki itu hasilnya akan jelek lah. Kita manfaatin baru aja dengan cara yang sama. Nah nanti dari atas tuh POV-nya gini teman-teman. Kita kan menggunakan garis tuh. Jadi kita dibantu banget dengan garis. Kita tinggal menggunakan rotate dalam menyesuaikan bentuknya, kemiringannya. Nah, kita akan menyeting rotasinya ya dengan shortcut yang di kiri aja karena dengan tombol yang di kiri aja karena saya lupa shortcutnya
dan sesuaikan. Setelah ini kita lakukan apa lagi teman-teman yang add modifier, kemudian mirror, kita coba mirroring dia terhadap objek yang silinder atau kalian bisa ngelakuin yang pencari tadi yang awal tuh. Oh, iya, ya. Jadi kita nggak usah berbuat. Nah, robot kita sudah selesai dari segi ya eksternal. Bentar, kurang satu. Oke. Kemudian kita coba Z ke wireframe. Ini kan kita karena nggak kelihatan, kita kurang mata tadi. Ini mata harus diapa ini gitu. Tambahin aja teman-teman yang dari tadi. Selesai deh. Nah, caranya sendiri sama teman-teman. Kita cukup pakai cube tadi, terus diedit lah subdivision surface-nya jadi kayak lingkaran dengan sedikit apa ya parameternya tuh dijadiin 4 gitulah cukup. Oke, gitu aja. Oke, sentuhan terakhir kita coba cek sedikit apakah sudah rapi. Oke. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagian coloring. Nah, kan tadi awalnya kita di bagian solid nih teman-teman. Ininya, viewportnya, sorry. Nah, ketika kita ingin coloring, yang kita color itu, yang kita warnai itu adalah materialnya. Makanya kita nanti masuknya ke dari model ini kita turun ke sini, kemudian ini juga digeser teman-teman, yaitu yang material preview biar langsung kelihatan. Kemudian kita klik new dan di sini kita akan masuk ke bagian pewarnaan. Nah, teman-teman, bentar ini kita ketik. Warna dari robot sendiri saya ambil dari eh, ini teman-teman, eh, website. Terus kemudian kita masuk ke sini. Di sini kita bisa pakai yang namanya extension color picker. Kita tinggal tulis edit. Nah, ini kita copy hexanya, hexa warnanya. Dan nanti kita di sini kita tambahin hashtag aja. Di mana ya? Di sini. Kita kasih hashtag. Oh, bukan hashtag. Nah, enter. Selesai tuh. Terus yang sisanya juga teman-teman. Badannya misalnya. Saya buat badan nih. Kemudian badannya di ini ya. Kita hashtag enter. Tangannya juga hashtag. Berubah hashtagnya. Kemudian kulitnya. Eh, Oke. Nah, matanya sendiri, kalian bebas mau warnain apa. Ambil aja yang hitam gitu. Hitam tuh warna apa ya? Entah. 000 ya. Nah, ini terlalu oke lah, cukup. Nah, oke teman-teman, jadi segini aja video kita. Ini belum di-render ya, tapi karena tugasnya nggak sampai di-render, jadi kita selesaikan dan kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, komen aja. Langsung sikat di kolom komen. Bye-bye.